ada bahan baku akhir, berarti ada baku yang digunakan. Nah, sekarang kita cari bagaimana cara cari belian bahan bakunya, bahan baku yang dibeli. Itu gini, rumusnya akan menjadi seperti ini. Kalau teman-teman lihat di halaman 3.37 tabel 318, di situ ada anggaran belian bahan baku. Ada keterangannya di situ. Sebenarnya ini semacam rangkuman dari tabel-tabel sebelumnya. Ada biaya bahan baku, ada sediaan akhir, ada bahan baku yang tersedia. Contohnya kita bahas triwulan 1. Bahan untuk onsnya, biaya bahan baku kedelai adalah 75. Ini pada tabel 3.14. Nah, kedelai kan butuh 75, sedangkan gula merah butuh 92, maka onsnya jumlahnya adalah 167. Kemudian untuk sediaan akhir 875, kedelai adalah 8,75. Ini di tabel 3.17. Ini kalau dalam ons ya, semuanya dalam ons. 8,75, sedangkan gula merah 8 ons. Jumlahnya adalah 16,75. Jadi bahan baku yang tersedia adalah 83,75 dan 100. Bahan baku yang tersedia itu adalah jumlah 1 ditambah jumlah 2, kedelai di bahan baku ditambah sediaan akhir. Oke, jadi 83,75 ini dari 75 ditambah 8,75. Oke. Sedangkan yang 100 yang gula merah adalah 92 ditambah 8 sama dengan 100. Seperti keterangan di bawahnya tabel, jumlah 3 adalah jumlah 1 ditambah jumlah 2. Seperti itu cara menghitungnya. Kemudian sediaan awal untuk kedelai adalah 10, sedangkan gula merah adalah 15. Maka jumlah sediaan awal keduanya adalah 25. Maka belian bahan baku adalah, di sini jumlah 5, 83,75 dikurangi 10, jumlah 3 dikurangi jumlah 4. Kemudian 100 dikurangi 15 untuk yang gula merah. Sehingga di situ ada belian bahan baku pada triwulan 1 adalah 73,75 untuk kedelai dan gula merah adalah 85, sehingga jumlahnya adalah 185,75. Itu teman-teman, cukup panjang ya. Ini cara kita untuk mencari belian bahan baku. Oke. Nanti teman-teman coba untuk triwulan 2, 3, dan 4. Tuh. Sekarang laporan belian bahan baku, ini laporannya. Tadi yang terakhir untuk kedelai kan 73,75, terus gula merahnya 85, kemudian ini dikalikan kalau dalam rupiah maka menjadi
7.375 kan dikali 100. Kalau yang ini jadi 5.100 ya teman-teman, bukan 31100, ini 5.100. Oke. Ternyata realisasi bulan ini adalah 24 dan 26. Kemudian realisasi sampai bulan ini diketahui juga yang ini 49 dan 53. Maka kalau dalam persen yaitu 49 dibagi 49 dibagi 73,75 itu sama dengan 66%. Oke. Kalau yang ini berarti 4780 dibagi 7375, yang rupiah dibagi rupiah, yang ons dibagi ons untuk menghitung persentasenya itu. Oke. Oke. Berarti sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Teman-teman, panjang ya. Mungkin nanti saat kita bertemu, kalau memang masih memungkinkan, mungkin kita bisa bahas sedikit lagi, kita ulang secara cepat. Barangkali kan kalau saya bukunya sudah coret-coretan, jadi saya tahu tempatnya di mana. Nah, kalau teman-teman mungkin baru pertama baca, masih bingung ini tadi dari mana, kok bisa segini. Nah, teman-teman coba baca lagi, terus dikasih tanda ini tadi angkanya dari mana saja, cara menghitungnya gimana, seperti itu. Atau nanti saya kasih tahu saat kita bertemu, insya Allah. Itu ya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Ini kegiatan belajar terakhir untuk modul 3. Mengenai penyusunan anggaran tenaga kerja dan overhead. Nah, pengertian anggaran biaya tenaga kerja, BBB dan BTKL merupakan biaya produk langsung atau biaya primer. Sedangkan BOP dan BTKTL adalah biaya konversi. Masih ingat? Biaya langsung dan biaya konversi. Pertama dulu kita bahas mengenai ini. Nah, tenaga kerja langsung yaitu tenaga manusia yang bekerja langsung mengelola produk. Jadi ini yang kita bahas, tenaga kerja atau misalnya karyawan yang benar-benar membuat produknya, bukan manajer atau direktur. Mereka kan nggak bikin produk, tapi ini benar-benar karyawan di pabrik yang membuat produknya. Tuh. Ini faktor yang mempengaruhi anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, produk dianggarkan. Semakin besar produk yang dianggarkan, maka semakin besar anggaran BTKL. Begitu juga standar jam kerja. Semakin tinggi standar jam TKL atau tenaga kerja langsung, maka semakin besar anggaran biaya tenaga kerja